Kebangkitannya sangat pasti. Perhatikan ayat 3. Dengan banyak tanda, dia membuktikan bahwa dia hidup. Jadi Yesus yang memberikan tanda. Yesus yang memberikan bukti sendiri tentang kehidupannya setelah kematian. Jikalau sebelumnya para imam kepala ahli Taurat mengarang sebuah berita dusta bahwa mayat Yesus dicuri oleh para muridnya, kini semua cerita bohong itu dibantah melalui bukti-bukti yang Yesus berikan sendiri. Tapi saudara, di Kisah 1 ayat 3 tadi, itu kata bukti yang muncul di sana, itu dalam kata Yunaninya adalah tekmerios. Coba saudara lihat, ini teks Yunani yang saya berikan itu adalah tekmeriosis. Tekmeriosis bukan hanya bukti. Tekmeriosis itu artinya bukti yang tidak bisa diragukan, bukti yang tidak bisa dibantah, bukti yang sangat pasti, bukti yang sangat kuat, bukti yang tak bisa ditolak. Itu tekmeriosis. Sekarang saya berikan dari kamus. William Mons berkata, tekmerion itu tanda yang tak diragukan, bukti yang jelas. Lalu dari Strong Hebrew and Greek Dictionary, dari James Strong, dia bilang tekmerion itu bentuk netral yang diduga diturunkan dari kata tekmer. Tujuan atau batas yang tetap, sebuah tanda yang menentukan sebuah fakta, yaitu kriteria kepastian, bukti yang tak terbantahkan. Maka terjemahan kita, Alkitab kita bilang dia memberikan bukti, itu tidak terlalu kuat. Bandingkan dengan versi King James yang mengatakan many infallible proof. Banyak bukti yang tidak mungkin salah, tidak mungkin terbantahkan. Berarti Yesus pada waktu berikan bukti kebangkitan itu tidak bisa diragukan, tidak bisa ditolak, sangat pasti. Maka selama 40 hari terakhir di bumi ini, Yesus memberikan bukti yang sangat meyakinkan, tidak diragukan, pasti tidak dapat dibantah, tidak dapat disalahpahami bahwa dia memang bangkit dari antara orang mati. Bukti Yesus bangkit tidak bisa disalahpahami, tidak bisa dibantah, tidak bisa diragukan. Memangnya bukti itu apa saja? Ada banyak bukti Yesus yang bangkit. Pertama, dia muncul kepada beberapa orang di tempat yang berbeda-beda. Kedua, dia sempat makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Tiga, dia bertemu dengan mereka di Galilea sesuai dengan janjinya. Keempat, dia mengizinkan tubuhnya dipegang atau diraba. Kelima, dia mengajar mereka lagi tentang kerajaan Allah. Keenam, dia muncul lebih kepada 500 orang sekaligus berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 6. Yang ketujuh, dia melanjutkan penampakannya kepada publik selama 40 hari. Penampakan kepada publik itu, ya, itu selama 40 hari. Itu bisa kita lihat contoh kepada Maria Magdalena, Maria yang lain, kepada 2 murid yang berjalan ke Emmaus, kepada Simon Petrus, kepada 10 rasul ketika Thomas tidak ada. Semua ini terjadi pada hari kebangkitan. Selanjutnya kepada 11 murid saat Thomas sudah ada. Kepada 7 murid di Galilea, di Danau Tiberias. Selanjutnya adalah kepada Yakobus berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 7. Lalu terakhir adalah ketika dia bersama-sama dengan mereka di Betania sebelum akhirnya dia terangkat ke surga dan dilihat dengan mata telanjang oleh mereka. Semua bukti ini sudah lebih dari cukup, bahkan sangat meyakinkan serta menghilangkan semua keraguan bahwa dia betul-betul hidup. Saudara lihat kata-kata John Calvin, dia bilang, jika dia hanya muncul 1 kali saja kepada mereka, itu bisa menjadi sedikit mencurigakan. Tapi dengan menunjukkan dirinya begitu sering pada mereka, dia menghilangkan semua keraguan yang mungkin muncul dalam pikiran mereka. Dan dengan cara ini, dia juga menghilangkan celah ketidaktahuan yang dia katakan pada para rasul agar tidak merusak kredibilitas pemberitaan mereka. Saudara bayangkan, opa saudara sudah mati 10 tahun lalu. Waktu saudara pergi beli ikan di pasar, tiba-tiba di antara kerumunan orang saudara lihat ada seseorang mukanya seperti opa. Sementara saudara lihat dia lihat saudara dan bilang hai. Begitu dia hai, saudara mau lari, dia hilang dalam kerumunan.
Pulang saudara cerita apa di orang di rumah? Pasti heboh bukan? Tapi berapa orang yang percaya bahwa opa sudah bangkit? Waktu saudara cerita itu, kira-kira orang di rumah pikir apa? Pertama, mungkin ada orang lain yang mukanya mirip opa. Kebetulan. Kedua, mungkin kamu sedang berhalusinasi. Ketiga, mungkin kamu sedang mengalami suatu peristiwa supranatural. Keempat, mungkin ada yang bertanya, sebelum lihat opa, ada minum sedikit kok? Saya kira kalau hanya muncul seperti itu, maka ada terlalu banyak keraguan bisa diberikan kepada pengalaman itu. Tapi bagaimana seandainya orang tua di pasar itu yang mirip kakek Anda, dia tahu-tahu datang, mendatangi Anda, lalu dia berbicara dengan Anda dan dia menyatakan, dia adalah kakek Anda. Setelah itu dia menjabat tangan Anda, memegang kepala Anda, mencium Anda. Lalu dia mulai bercerita tentang pengalaman-pengalamannya dengan Anda. Bagaimana waktu Anda sakit dulu tahun sekian, dia menggendong Anda. Bagaimana ketika Anda mencabut uban-ubannya dan dia membayar Anda 1 helai uban 100 rupiah. Dia mau pergi bersama-sama dengan Anda ke rumah dan bertemu dengan seluruh keluarga. Setelah bertemu dengan seluruh keluarga, dia masih jalan-jalan lagi, berjumpa dengan teman-temannya. Dan mereka bersenda gurau, bercerita. Lalu Anda mengadakan acara syukuran dengan undang 500 orang untuk makan bersama-sama dengan kakek Anda. Dan semua 500 orang itu datang, lalu makan-makan, bercakap-cakap, pegang dia, raba dia, dan menyentuh dia. Sambil sementara itu makan, Anda memperhatikan baik-baik kakinya apakah menyentuh tanah atau tidak. Ya, tapi ternyata itu menyentuh tanah. Dan semua itu ternyata bukan terjadi dalam 1 malam, tapi selama 1,5 bulan. Apa kesimpulan Anda? Apakah ada orang yang berpikir bahwa mungkin kamu halusinasi? Ingat, halusinasi hanya beberapa detik dan tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Ataukah kamu sedang minum sopi, tapi ini 1,5 bulan, masa kamu mabok 1,5 bulan? Dan masalahnya banyak orang, bukan hanya kamu sendiri. Lalu kesimpulan apa yang bisa diberikan dari semua cerita itu? Saya kira tidak terbantahkan bahwa ajaib atau supranatural, tapi memang harus disimpulkan tanpa diragukan kakek Anda benar-benar bangkit. Itu namanya tekmerion. Itu artinya bukti yang tak bisa dibantah, bukti yang tidak bisa ditolak atau disalah mengerti. Tapi mungkin ada orang yang kritik. Memang kalau lihat cerita-cerita itu pasti Yesus bangkit. Tapi dari mana kita tahu cerita itu asli? Jangan-jangan ada konspirasi besar, mega konspirasi antara orang Kristen perdana dengan para rasul. Mereka menciptakan cerita untuk mendukung kebangkitan Yesus. Padahal sebenarnya Yesus tidak bangkit. Tapi saudara, menurut saya sangat sulit untuk kemungkinan itu. Karena yang melihat Yesus bangkit ini lebih dari 500 orang. Pertanyaannya adalah sebuah rekayasa untuk menciptakan cerita bohong Yesus bangkit. Dengan melibatkan 500 orang itu sangat rawan untuk bocor. 3 orang bikin sebuah kesepakatan bohong, nanti kalau ditanya-tanya satu-satu itu bisa ketahuan bohongnya. Apalagi 500. 3 orang murid sekolah A, B, dan C. Mereka main game pada waktu pelajaran. Waktu dari rumah mereka sudah mampir main game, baru pergi ke sekolah terlambat. Mereka sudah sepakat, nanti ibu guru tanya kenapa terlambat, bilang saja mobil yang kita tumpangi bannya bocor. Oke. Maka mereka masuk terlambat. Ibu guru minta maaf, mobil yang kami tumpangi bannya bocor. Ibu guru bilang semua murid keluar dari kelas, tinggal kalian 3. 1 duduk di sana, 1 duduk di sini, 1 di sini. Sekarang bagi kertas satu-satu. Ujian, ban bagian mana yang bocor? Isi masing-masing. Maka bingunglah mereka. Waktu mereka bikin cerita bohong bahwa ban mobil pecah, mereka lupa mempertimbangkan ban mana dan sepakat ban mana. Terlalu mudah cerita bohong itu dibongkar. Padahal hanya 3 orang. Bagaimana bikin sebuah cerita bohong yang melibatkan 500 orang? Bukankah itu cerita yang terlalu mudah dibongkar? Tapi bukan hanya mau melindungi diri, Paulus bahkan menantang semua orang. Ayat 6, 1 Korintus 15. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya apa? Itu bisa dicek, bisa diundang untuk podcast. Lalu wawancara dan cari tahu.
Itu berita yang sangat meyakinkan. Karena itu tidak mungkin ada persekongkolan di sini. Kedua, saudara, kita hanya bisa bersekongkol dengan orang yang sepikiran dengan kita, bukan? Mana mungkin kita bisa bersekongkol dengan orang yang tidak sejalan pikirannya dengan kita. Atau tidak setujuan pikirannya dengan kita. Tidak bisa. Sekarang saudara-saudara, coba saudara lihat Yohanes 7. Ini saudara-saudara Yesus ya. Langsung di ayat yang kelima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada dia. Markus 3 ayat 21. Mereka, sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Saudara-saudara Yesus tidak percaya Yesus. Kira-kira bisa ajak jenis seperti ini bersekongkol. Ayo, mari kita ciptakan cerita dusta. Yesus bangkit. Ngajak orang seperti ini. Pada dasarnya mereka sudah tidak percaya Yesus. Pada dasarnya mereka anggap Yesus tidak waras. Masa mau ajak bersekongkol, ajak orang seperti ini? Lalu saudara, bagaimana dengan Thomas? Thomas itu sudah bikin statement. Yohanes 20. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Kalau ada teman semacam itu, saudara mau ajak teman seperti itu bikin cerita dusta bahwa Yesus bangkit? Mana mungkin Thomas setuju? Dia bilang, kalau saya tidak lihat, tidak raba, tangan tidak masuk, tidak akan percaya. Ayo Thomas, mari kita bikin drama. Kalau saudara bikin cerita penipuan, saudara tidak mungkin ajak Thomas. Tapi ternyata keluarga Yesus keluar dan bersaksi. Ada Yakobus, ada Yudas, seperti saya bilang tadi. Ternyata Thomas pun ikut keluar dan bercerita tentang Yesus bangkit. Bahkan bikin pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana Thomas yang keras kepala begitu tiba-tiba bisa berubah karena sebuah cerita bohong? Lebih parah lagi, bisakah mengajak Paulus bersekongkol? Siapa Paulus? Kisah 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar. Dia minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika dia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Galatia 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas. Paulus itu sangat benci Yesus, sangat benci orang Kristen. Tangkap, bunuh. Masuk akal ajak Paulus bersekongkol. Kalau kamu mau bikin cerita dusta dan ajak Paulus, itu bukan hanya bodoh, tapi bunuh diri. Tapi ternyata orang yang paling banyak bicara soal kebangkitan Yesus, itu Paulus. Bagaimana bisa orang seperti saudara-saudara Yesus dan Thomas dan Paulus tiba-tiba bisa berubah sedrastis itu? Hanya karena sebuah cerita dusta, persekongkolan besar? Tidak bisa. Perubahan hidup mereka dari tidak percaya menjadi percaya, dari ragu-ragu sekarang bikin ya Tuhanku dan Allahku, dari penganiaya jemaat sekarang memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Tidak ada jawaban yang masuk akal bahwa memang mereka telah melihat bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus sudah bangkit. Makanya saudara-saudara, saking meyakinkan, tidak ada murid yang bertanya-tanya, Bapak ini siapa? Waktu dia makan dengan mereka, tidak ada yang bertanya, permisi, lu dari mana? Tidak ada. Saking meyakinkan, tidak ada yang bertanya. Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah, sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapa ke engkau? Sebab mereka tahu dia adalah Tuhan. Tahu pasti. Tidak meragukan. Karena itu maka fakta selama 40 hari terakhir di dunia, Kristus memberikan bukti yang begitu kuat bahwa dia betul-betul bangkit dari antara orang mati. Yesus betul-betul bangkit. Itu fakta sejarah yang tak terbantahkan. Karena itu berbahagialah saudara yang bisa percaya. Tapi celakalah yang tidak mau percaya. Karena kepercayaan ini sangat penting menentukan keselamatan kita. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kamu tidak percaya Yesus bangkit, tidak mungkin selamat. Dan syukurnya adalah kita bukan hanya percaya buta, tapi percaya dengan bukti yang tak terbantahkan. Kapan semua bukti itu diberikan? Dalam 40 hari terakhir Kristus